Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kukulutus. Dan di video kali ini aku akan mencoba merangkum alur cerita Unfaithful yang dirilis pada 10 Mei 2002. Filmnya sendiri menceritakan sepasang suami istri yang sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Sang suami Edward yang dibintangi oleh Richard Gere adalah seorang pria yang sangat mengutamakan keluarganya. Rasa cinta dan tanggung jawab pada anak dan istrinya membuatnya menjadi pria yang workaholic. Workaholic adalah suatu kondisi dari seseorang yang mementingkan pekerjaannya secara berlebihan dan melalaikan aspek kehidupan lain. Sehingga tanpa dia sadari hampir semua waktunya hanyalah untuk bekerja meskipun dia sedang berada di rumah. Film ini dibintangi oleh Diana Lane, Richard Gere, dan Oripel Martinez sebagai pemeran utamanya. Film ini juga berhasil meraih beberapa penghargaan, salah satunya nominasi Academy Award untuk artis terbaik diberikan kepada Diana Lane. Oke lah, langsung aja kita ke pembahasan filmnya. Tapi sebelum itu, biar kayak orang-orang, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler. Nah, jika kalian tidak keberatan, silakan nonton video ini hingga selesai. Di awal film memperlihatkan sebuah keluarga. Sang istri bernama Connie hanyalah seorang ibu rumah tangga yang hanya mempunyai kesibukan dengan anak dan segudang aktivitas rumah tangga. Charlie adalah anak lelaki mereka yang masih sangat manja dengan orang tuanya, bahkan tak jarang pula masih suka mengompol. Wajar lah wah anak kecil, aneh juga dulu waktu SD sering mengompol kok, tapi di kamar mandi. Tapi dengan sabarnya ibunya memperingatkan Charlie agar dirinya bisa buang air kecil di kamar mandi. Tentu saja permintaan ibunya dituruti walaupun terkadang masih saja ada ulah khas anak kecil seperti Charlie yang masih merepotkan. Pergi ke sekolah pun Charlie suka diantar oleh bapaknya bernama Edward. Lalu untuk pulang sekolahnya Connie lah yang menjemputnya di sekolah. Tiba suatu hari di kota mereka tengah mendapati serangan badai yang membuat kacau balau semua aktivitas kota. Karena kacau balaunya membuat Connie susah untuk berjalan menjemput Charlie karena terpaan badai angin yang begitu terasa. Berulang kali dia mencoba mendapatkan taksi tapi tak kunjung dapat, bahkan taksi yang sudah berhenti di depannya telah direbut penumpang lain. Karena rasa sebal, Connie pun berjalan terus hingga dia menabrak seorang pria muda tampan yang sedang membawa setumpuk buku. Si pria berondong ini bernama Powell. Ia kemudian marah karena bukunya jatuh hingga banyak lembaran-lembaran terbang tertiup angin. Connie membantunya untuk membereskan buku dan kertas milik Powell. Nah, disinilah cerita utama dari film ini dimulai. Pertemuan antara mamah muda dan bapak berondong ini membuat Powell tertarik pada Connie. Powell menawarkan secangkir teh dan membantu Connie membersihkan lukanya karena terjatuh. Connie pun langsung menyetujuinya karena memang tempat tinggal Powell ada di depan persis ketika mereka bertabrakan. Sesampainya di rumah, Paul membantu membersihkan luka Connie dengan bandainya. Nah, dari sinilah Connie tahu kalau Paul ini adalah seorang penjual buku. Sampai Paul bisa menghafal letak buku hingga halaman buku yang paling menarik. Pertemuan mereka membuat Paul ingin sekali memberikan Connie sebuah buku romantis sebagai souvenir. Paul pun mengatakan agar di lain hari Connie bersedia untuk kembali mampir. Si Connie pun kemudian hanya tersenyum. Sepulangnya di rumah, Connie menceritakan kejadian yang dialaminya bersama Paul pada suaminya. Edward pun meminta Connie agar kembali menemui Paul untuk menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah membantu Connie membersihkan lukanya akibat terjatuh tadi. Dan Edward juga menyarankan agar Connie membawakan Paul sebotol wine. Saran Edward nampaknya dilaksanakan oleh Connie yang keesokan harinya kembali mendatangi rumah Paul dengan membawakan beberapa kantong kue. Kedatangan Connie yang kedua membuat Paul senang. Dengan canggungnya Connie memasuki kediamannya. Kali ini si Paul membantu Connie melepaskan mantelnya dan membuatkan Connie secangkir kopi. Lalu kemudian si Paul mengajaknya untuk berdansa. Paul begitu intens menatap mata Connie, tak canggung pula menghujani Connie dengan banyak pujian. Mulai dengan matanya yang indah, bibirnya yang seksi, tetenya yang biasa-biasa aja, nggak menarik, nggak besar, nggak kecil, sedang-sedang aja. Paul adalah seorang pria muda yang secara natural membuat Connie tertarik dan membuatnya melayang-layang di udara. Pertemuannya dengan Paul membuat Connie memiliki kesan yang mendalam, hingga berubah ke ketertarikan yang luar biasa membuat dirinya berubah menjadi Connie yang memperhatikan penampilan.
Penampilan Choni semakin hari semakin membuat Powell semakin berani menyatakan perasaannya, hingga membuat mereka berdua masuk ke dalam perselingkuhan, yaitu enak-enak Thea, mantap-mantap Thea, anjim, wanita laknat. Semakin hari Choni semakin gemar berdandan. Choni semakin lupa pada tugasnya memperhatikan anaknya, bahkan untuk menjemputnya di sekolah sekalipun. Karena setelah pertemuan kedua dan seterusnya Choni suka menghabiskan waktu bersama Powell. Hingga tanpa mereka sadari adegan romantis mereka di sebuah kafe telah disaksikan salah satu teman Edward, yaitu suaminya. Edward sendiri telah mendapati keganjilan tingkah istrinya yang gemar sekali keluar menggunakan baju-baju yang seksi. Hingga Edward memilih untuk menyuruh seorang detektif untuk menyelidiki istrinya ini. Sang detektif pun segera mungkin melakukan penyelidikan pada Choni. Beberapa hari kemudian sang detektif kembali menemui Edward dengan membawa hasil penyelidikan istrinya yang telah berselingkuh. Bukti yang diberikan berupa foto dengan keterangan waktu serta tempat kemana saja mereka pergi untuk berkencan. Edward yang sadar bahwa istrinya telah berselingkuh, ia kemudian pergi ke kediaman Powell. Tiba suatu hari di mana Edward telah berdiri di depan rumah Powell, sebenarnya istrinya pun telah berada di dalam rumah tersebut bersama Powell. Tapi karena Powell telah mengetahui kejanggalan itu, dia mengatakan pada Choni bahwa ada seorang pria yang telah memperhatikan rumahnya. Choni pun segera pulang melewati jalan lain. Tak lama setelah kepergian Choni, Edward telah memutuskan untuk pergi ke dalam menemui Powell. Ketika mereka bertemu, Edward berusaha menahan emosinya agar tidak terjadi perkelahian. Begitupun sebaliknya, Powell justru dengan rendah hatinya ketika berbicara dengan si Edward ini, berusaha setenang mungkin dalam percakapannya. Powell pun beberapa kali menawarkan minuman pada Edward untuk menenangkannya. Namun pembicaraan seketika melemah ketika Edward melihat ranjang Powell yang begitu kusut dan pabalatak. Secara tidak langsung si Edward membayangkan bagaimana Powell dan istrinya itu mantap-mantap enak-enak di ranjang itu. Sungguh bayangannya membuatnya begitu sakit dan pusing. Karena tak tertahankan, Edward pun mengambil bola salju lalu memukulnya pada kepala Powell. Powell kemudian jatuh lemas tak berdaya karena lukanya di kepalanya membuat darahnya bercucuran hingga dia tewas karena pukulan bola salju tersebut. Karena sadar telah membunuh, Edward berusaha merapikan mayat Powell serta menghilangkan dan membersihkan semua barang bukti yang mengarah kepadanya. Hingga tak sengaja dia mendengar Choni yang telah menelpon Powell lewat mesin telepon penjawab. Choni mengatakan pada Powell kalau dia ini ingin mengakhiri kegilaan ini. Choni benar-benar ingin kembali ke pelukan keluarganya. Dia tidak ingin membuat kesalahannya menjadi bertambah. Dengan menangis dia pun menutup teleponnya. Lalu kemudian Edward pun menyesal karena telah membunuh Powell. Mayat Powell kemudian dibuang di tempat pembuangan sampah tanpa sepengetahuan Choni. Hingga suatu hari ada dua orang polisi mendatangi kediaman keluarganya, di mana ketika itu Choni, Charlie, dan Edward sedang berkebun di halaman depan dengan membersihkan rumput-rumput liar. Dua polisi itu telah mengajukan beberapa pertanyaan pada Choni mengenai Powell. Choni pun takut untuk menjawab tentang Powell. Dia takut kalau Edward menangkap perselingkuhan mereka. Walaupun sebenarnya Edward sudah mengetahui perselingkuhan mereka, Choni terpukul ketika mendapatkan informasi bahwa Powell ini meninggal karena terbunuh. Di sisi lain, si Edward bingung karena dia merasa dialah yang membunuh Powell. Begitu herannya kenapa polisi ini bisa melacaknya padahal semua bukti yang ada sudah dihilangkan. Polisi bercerita kalau mereka menemukan nomor telepon Choni di dalam catatan Powell. Choni pun beralasan bahwa dia hanya tahu tentang Powell sebagai penjual buku. Lalu kemudian Edward pun menyuruh kedua polisi ini untuk segera pergi. Selang beberapa hari kemudian, barulah Choni tahu kalau Edward lah yang membunuh Powell karena cemburu. Edward pun dengan geramnya kembali marah pada Choni yang telah berani memberikan hadiah bola saljunya kepada Powell. Edward dan Choni pun saling berbenah diri dan kembali menerima kondisi masing-masing. Setelah itu, Choni memutuskan agar mereka segera pindah ke tempat atau negara lain untuk memindah kehidupan baru dengan mengganti nama atau apapun agar kehidupannya kembali normal lagi. Dan si Choni pun melarang Edward untuk menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian.
Padahal ketika itu mobil mereka bertiga telah berhenti di depan kantor kepolisian. Dan itu dia untuk ending filmnya, wah, sungguh mengencerotkan. Juga buat kalian yang mau request tentang film apa selanjutnya, silakan berkomentar aja di kolom komentar. Juga sertakan alasannya ya, biar saya lebih bersemangat lagi untuk membahas filmnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. See you next time and bye-bye.